Saat ini sudah bergabung bersama kami Roy Suryo selaku terlapor dugaan pencemaran nama baik kasus ijazah Jokowi. Ada pula Rifai Kusumanegara selaku pengacara Jokowi. Dan dari sambungan Zoom ada Komjen Purnawirawan Ito Sumardi selaku Kabid Krim periode 2009-2011. Selamat malam Bang Roy, selamat malam Pak Ito, selamat malam Bang Rifai. Selamat malam Mbak, selamat malam Mbak Rizka. Selamat malam. Ya, selamat malam. Saya ke Bang Roy. Selamat malam juga Pak Ito. Iya, Bang Roy, malam, Mas Roy. Jadi tadi itu diperiksanya dalam kasus apa kalau dari panggilannya? Mas Roy, pencemaran nama baik? Kalau dari panggilannya menjadi saksi atas sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 22 Januari 2000. 22 Januari itu peristiwa apa itu? Nah, kepada penyidik, ya. Halo, suaranya agak kurang jelas, maaf Mas Roy. Jadi tadi itu ditanyakan soal peristiwa 22 Januari, tapi pada saat penyidik menanyakan itu terkait kasus apa? Relate-nya apakah ke pencemaran nama baik kah? Makanya gini, laporan dari 4 pihak, 3 para termulnya. Sudah itu ya itu ada siapa ya, terus kemudian tempatnya di Jakarta. Bang Roy, maaf suaranya tidak terdengar jelas. Nanti kita perbaiki dulu ya sambungan komunikasinya ya, Bang Roy, karena suaranya dari nanti akan ditelepon kembali dulu, Bang Roy. Sambil menunggu itu, Bang Rifai, tadi kan yang saya tangkap, Bang Roy ini nggak tahu nih tanggal 22 Januari itu peristiwanya terkait apa. Kalau dari pihak Anda, apa ada kaitannya dengan pencemaran nama baik Pak Jokowi? Oke. Kalau yang kami laporkan di Polda saat itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan kami dampingi adalah memang ada 24 peristiwa yang berupa objek yang terdapat di sosial media, di mana dari 24 tayangan-tayangan tersebut ada sebuah peristiwa pernyataan-pernyataan yang sifatnya mencemarkan, termasuk tidak hanya mencemarkan ya, memfitnah dan mencemarkan nama baik dari Pak Jokowi. Ya. Pernyataan itu lewat media sosial atau apa? Di sosial media. Ya. Selain statement-statement dari beberapa orang. Termasuk Bang Roy? Salah satunya ada tayangan-tayangan yang memang diantaranya yang berbicara Pak Roy. Sekalipun memang saat itu kami tidak mendahului ya. Pertama karena kami melakukan asas praduga tidak bersalah. Ya, karena sekarang ini kemajuan teknologi kan seringkali juga orang yang berbicara itu misalnya fake video gitu ya. Belum tentu yang seharusnya yang bersangkutan gitu, yang sebenarnya. Sehingga waktu itu kami serahkan objek-objek ini diminta untuk diteliti. Intinya yang kami laporkan adalah pertama adanya tayangan di sosial media yang bersifat memfitnah, menuduh Pak Jokowi membuat ijazah palsu dan menggunakan ijazah palsu. Kedua juga mencemarkan nama baik karena pernyataan-pernyataan itu disebarkan di publik ya. Termasuk juga ada perbuatan rekayasa teknologi ya, di mana ada satu tayangan orang yang mengklaim dirinya ahli menggunakan sebuah aplikasi teknologi. Lalu kesimpulannya adalah dari tayangan yang dianggap ijazah itu dinyatakan itu menjadi bukan ijazah Pak Jokowi, bahkan ijazah milik Dul Matno. Kami melaporkan itu karena kami melihat itu fitnah, tidak sebenarnya. Itu pasal 35 UT. Jadi barang siapa melakukan rekayasa yang membuat isinya tidak sebagaimana mestinya. Jadi pihak Anda menuding bahwa itu rekayasa teknologi yang dilakukan pihak Roy Suryo yang seakan-akan itu bukan ijazah Pak Jokowi, begitu ya? Betul. Jadi miliknya Dul Matno. Itu peristiwanya yang kami laporkan dan memang itu ada diatur di pasal 35. Kedua juga ada di pasal 32 yaitu menggunakan data elektronik tanpa izin. Di mana tayangan ijazah itu dilakukan pengurangan, pemotongan dan segala macamnya dengan tujuan akhir adalah menyatakan itu tidak asli gitu ya. Nah, karena memang semua itu diatur di Undang-Undang ITE, maka kami laporkan peristiwa-peristiwa itu dan pasal itu juga memang diatur di Undang-Undang ITE. Tapi jadi 22 Januari itu terkait yang video ya, video sosial media? Ya, seluruh video. Jadi sebenarnya kalau peristiwa video itu kan bermacam-macam ya, tanggalnya banyak sekali. Tapi dikumpulkannya itu 22 Januari? Dikumpulkan dan dilihat oleh Pak Jokowi. Oke. Karena kan kalau bicara delik aduan kan memang harus ada korelasi antara
perbuatan dengan korban yang merasa dirugikan. Iya, jadi bukan berarti tempus videonya 22 Januari ya, tapi 22 Januari itu buktinya dilihat oleh Pak Jokowi. Dilihat oleh Pak Jokowi dan beliau merasa dirugikan. Oke, nah sambil kita menunggu Mas Roy yang tampaknya masih belum terhubung, saya ke Pak Ito lagi. Pak Ito, kasus ini kan masih sampai sekarang sudah naik penyidikan, tapi belum ada tersangkanya. Menurut Pak Ito, apa yang jadi kendala ya? Apakah tadi bukti-bukti yang diajukan oleh Bang Rifai dan kawan-kawan dari pihak Pak Jokowi belum sekuat itu untuk menetapkan siapa tersangkanya? Iya, baik Mbak Rizka. Yang pertama, kita perlu pahami dulu bahwa dalam kasus yang satu peristiwa itu ada yang tertangkap tangan, ada juga yang tidak tertangkap. Kalau tidak tertangkap tangan, maka tentunya kita harus melakukan satu upaya penyelidikan atau bahkan mungkin pemeriksaan saksi yang bisa nanti ditingkatkan menjadi tersangka. Ya. Nah, saya apresiasi dengan Mas Rosuryo ya, karena beliau memenuhi kewajiban untuk tentang sesuai pasal 122 KUHP ya. Itu kan kewenangan penyidik ayat 1 diatur untuk memanggil, memeriksa seseorang, dan ayat 2-nya itu kewajiban bagi seseorang itu untuk memenuhi. Ya, karena ini sifatnya polistisia ya, memiliki kekuatan hukum yang besar. Kalau nanti jalan yang bersangkutan saya tidak memenuhi, bisa disangkakan pasal 224. Tapi kemudian sebetulnya ada upaya hukum, tadi disampaikan oleh Mas Roy bahwa penyidik tidak profesional. Tentunya di internal itu beliau bisa melaporkan ke Propam. Nanti kalau Propam menganggap bahwa penyidik tidak profesional, maka akan ada tentunya langkah-langkah hukum yang diperbaiki. Yang kedua, di dalam pasal 52, kan yang bersangkutan juga berhak juga untuk tidak menjawab atau memberikan keterangan yang mungkin menurut yang bersangkutan itu atau yang terperiksa ini dianggap bahwa ya itu saja yang akan disampaikan. Ada upaya hukum lain itu pasal 77 KUHP dan juga dilengkapi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Seseorang bisa mengajukan pra peradilan untuk tersangka. Saya kira untuk di sini kita sebaiknya nggak usah diramein dulu gitu ya. Mungkin ya kan Mas Roy Suryo ini sahabat saya juga ya, ikutin aja permainan, karena nanti kalau misalnya kita membuat sesuatu yang mungkin menjadi heboh, takutnya nanti ada hal-hal yang bisa menimbulkan potensi hukum lain ya bagi pihak-pihak yang merasa tersinggung atau merasa jadi efeknya bisa lebih luas lagi begitu ya Pak Ito ya? Ya, ikutin aja. Jadi kalau Mas Roy Suryo ingin tidak memberikan keterangan yang ada di dalam pasal 52 KUHP diatur di sana, Pak. Kemudian kalau memang mau mengajukan pra peradilan, ada itu keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 yang memperkuat dari pasal 73. Saya kira ikuti itu permainannya. Demikian. Ya, saya tanya ke Mas Roy sekarang. Tadi sudah terhubung lagi ya Mas Roy ya. Kalau tadi dari pihaknya Bang Rifai bilang bahwa itu terkait dengan tanggal 22 Januari saat Pak Jokowi melihat bukti-bukti yang diajukan. Ada misalnya dari video yang dianggap memfitnah Pak Jokowi. Bagaimana dari Mas Roy? Kenapa Bang Roy ketawanya lepas sekali? Ada apa? Melihat kelucuan yang sangat tidak pantas ya. Kalau Jokowi baru melihat tanggal 22 Januari. Kemudian pada saat melihat tanggal 22 Januari itu saya tidak ada di situ. Konferensi pers itu saya tidak menyebut. Bahkan peristiwanya yang kemudian disebutkan itu peristiwa yang tanggal-tanggal berikutnya. Jadi bulan Maret, bulan April. Ini lucu nggak? Ada orang video pada bulan Maret. Mas Roy didekatkan lagi ke telepon. Nah, seperti ini biar jelas suaranya. Didekatkan lagi teleponnya. Ya kan? Ya. Artinya gini, Januari, padahal peristiwanya sesudahnya. Ini apa enggak lawakan? Ini apa enggak dagelan yang namanya? Iya kan? Gitu. Artinya memang konyol banget. Halo Mbak. Ya halo. Sorry. Mas Roy, ya agak-agak putus-putus. Tapi Mas Roy tadi menganggap ini konyol. Tapi kalau dianggap tadi laporannya yang disampaikan oleh Bang Rifai dan kawan-kawan terkait dengan isi di sosial media, video-video yang Mas Roy sampaikan bersama kawan-kawan yang dianggap memfitnah Pak Jokowi, Mas Roy membantah itu? Makanya tadi polisinya juga bingung.
polisinya juga bingung tadi waktu anu saya kiri. Polisinya juga bingung karena itu lurus mentok. Jadi artinya ketika dia tanya ke saya, Pak Roy ada mengetahui peristiwa tanggal 22 Januari? Tidak, karena saya tidak ada di peristiwa itu, nama saya pun tidak disebut itu. Kemudian apakah Anda melihat lagi peristiwa? Yang lain tuh ada nggak dalam surat pemanggilan? Tidak ada. Dan kemudian kalau tadi Pak Rifai menyatakan 22 Januari itu peristiwanya Jokowi melihat ada video-video pada fitnah. Itu kapan? Video-video itu baru terjadi itu pada bulan Maret, bulan April. Sekarang seluruh orang Indonesia bisa ngelihat nggak kelucuan ini? Seseorang melihat video pada tanggal 22 Januari, yang dilihat itu pada bulan Maret, April, dan lain sebagainya. Lucu nggak Mbak Friska? Nah, ya kan? Jadi ada seseorang, ya ada seseorang yang bisa melihat bulan-bulan berikutnya. Inilah konyol. Jadi polisinya tadi juga bingung. Akhirnya kemudian ya udah, saya hanya menjawab yang saya ketahui, karena yang namanya saksi itu hanya boleh menjawab apa yang dia lihat dan apa yang dia saksikan. Saya nggak boleh berpendapat, karena kalau berpendapat itu namanya pertanyaan-pertanyaan semua saya jawab, tapi saya jawab dengan tegas bahwa tidak ada hubungannya saya peristiwa tanggal 22 Januari. Dan kalau ada bukti, katanya tadi ada bukti 37 itu iyalah, kalau itu ada saya semua. Minimal ada saya separuhnya, atau minimal ada saya seperempatnya, atau seperlimanya. Nggak ada. Adanya cuma 6 di antara 37. Jadi Bang Roy bilang bahwa... Jadi ini sama sekali sangat lucu ini. Oke, Mas Roy bilang bahwa ini adalah lucu, konyol, dan tidak ada kaitannya kalau Mas Roy bilang, Bang Rifai. Iya. Oke, saya perlu klarifikasi sedikit ya. Jadi saya kembali lagi, di bulan Januari ini yang dimaksud panggilan itu sendiri saya nggak clear apa yang maksud di situ. Tapi yang pasti adalah bagi kami yang kita laporkan itu adalah 24 peristiwa yang tanggalnya berbeda-beda. Itu beda-beda tanggalnya semuanya. Lalu ada lagi yang pertemuan, saya nggak begitu tahu pasti ya, yang 22 Januari ini apakah yang pertemuan TPU, saya juga nggak begitu paham gitu ya. Karena kembali lagi saya bukan penyidiknya. Tapi di sisi lain juga ada tempus di mana Pak Jokowi melihat. Ya, mengenai tanggal-tanggalnya ya mungkin nanti silakan dikonfirmasi ke penyidik. Tapi memang ini tanggalnya begitu banyak ya. Sehingga akhirnya terpaksa ya, apakah semua tanggal harus masuk di situ? Tentunya juga nggak masuk akal. Di sebuah surat panggilan semua tanggal masuk bisa setengah halaman gitu ya. Jadi kalau misalnya polisi mengambil salah satunya ya wajar-wajar saja. Gitu ya. Tinggal nanti dilihat di dalam peristiwa-peristiwa yang disebutkannya itu apakah ada Pak Roy di situ, ya monggo Pak Roy menjawab saja gitu ya. Apakah ada pernah di situ, lalu kenapa bisa ada di situ, silakan diterangkan saja. Tapi kalau buat kami, buat saya apa yang dilakukan penyidik wajar-wajar saja gitu. Karena kembali lagi, tempusnya tanggalnya sangat banyak. Apakah semua tanggal masuk kan nggak mungkin. Itu lebih kurang. Nah, Mas Roy gimana? Ada banyak tanggal, nggak mungkin semua tempusnya masuk di sana? Iya, ini namanya tidak profesional, ya. Tidak profesional. Kenapa? Jelas dibuatkan tempus dan lokusnya. Secara hukum tempus dan lokus itulah yang harus dipakai. Kok PNA saja sekarang tiba-tiba yang ditanyakan tanggal yang lain, terus tanyakan lagi tanggal yang nggak boleh kayak gitu. Itu nggak profesional. Polisi tadi juga bilang, iya Pak, kami hanya menjalankan tugas. Ya, jalankan tugas dengan benar dong. Gitu. Akhirnya polisi mengakui, ya udah Pak, kalau gitu Bapak jawab aja yang tanggal 22 Januari. Ya sudah. Polisi menjawab yang 22 Januari dan itu saya tayangkan dalam BAP, semuanya saya tuliskan. Dan ada pertanyaan-pertanyaan lain tentang tanggal-tanggal yang lain, saya jawab, itu tidak ada dalam pemanggilan. Jadi kalau tidak ada dalam pemanggilan, ya nggak perlu dijawab. Ini juga saya sampaikan ke orang-orang yang lain ya, jangan mau Anda menjawab sesuatu yang tidak ditanyakan, yang tidak Anda ketahui, yang tidak dilihat langsung dan tidak didengar langsung. Jadi itulah makanya tadi saya menjawabnya cepat sekali, gitu loh. Meskipun ada beberapa pertanyaan dan beberapa puluh halaman, tapi ya kemudian nyatanya saya selesaikan ke BAP dan kepolisian polisi juga tadi penyidiknya juga puas karena sudah menerima dan banyak belajar dari saya tentang apa yang saya sampaikan soal undang-undang ini gunanya untuk apa, undang-undang ini gunanya untuk apa. Di depan saya jawab itu panjang ya tentang polisi. Dan satu lagi, saya bukan mengaku-ngaku ya gitu. Saya nggak mungkin diundang oleh stasiun TV termasuk juga Kompas ya kalau saya tidak punya kepakaran gitu. Jadi jangan salah ya gitu dan saya tidak memiliki podcast, saya tidak memiliki akun YouTube, saya juga tidak memiliki akun sosial media. Jadi Mbak Friska, saya tidak punya niat untuk mempublikasikan sesuatu, nggak ada niat saya mempublikasikan. Dan saya juga bela teman-teman media, jangan mau nanti Kompas tiba-tiba dipanggil, TV lain dipanggil, media lain gitu. Karena apa dianggap menyebarluaskan, itu ada undang-undangnya sendiri. Nah Mas Roy tapi menganggap bahwa materi penyidikan tidak jelas begitu ya Mas Roy ya?
Kalau dari simpulannya Mas Roy. Iya, dan polisi juga ngakuin kok. Polisi nyatanya kemudian meng-ACC itu semua dan kemudian membenarkan saya dan kemudian menutup BAP itu sekitar jam 4 sore tadi. Oke, saya tanya ke Pak Ito, apakah materi penyidikan tidak jelas ini bisa jadi kendala dalam pengungkapan kasus? Kita bahas saja di Sapa Indonesia Malam.